Selamat pagi anak-anak. Masih semangat untuk belajar ya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Nah anak-anak, materi hari ini masih tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Adapun kompetensi dasar yang harus anak capai pada hari ini adalah menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang kedua, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, Nana, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada hewan itu dibagi menjadi 3, yaitu secara vivipar atau beranak, ovipar atau bertelur, dan ovovivipar dengan bertelur sekaligus melahirkan. Nah, berikut ini kita akan menyimak bagaimana ciri-ciri hewan yang berkembang biak baik dengan vivipar, ovipar maupun ovovivipar, serta apa sih manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah kelinci. Kelinci berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan. Nah, ciri-ciri hewan yang melahirkan memiliki daun telinga, memiliki puting susu, dan memiliki penutup tubuh yaitu rambut. Contoh hewan vivipar selain kelinci inilah sapi, kambing, anjing, babi, monyet, dan masih banyak binatang lainnya yang memiliki ciri-ciri seperti yang Ibu sampaikan tadi. Hewan berikutnya adalah angsa. Angsa berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Adapun ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, dan induk mengerami telur hingga menetas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar selain angsa adalah jenis burung, bebek, ayam, jenis reptil seperti buaya, kata, cicak, dan lain sebagainya. Selanjutnya hewan ular dan kadal ya. Hewan-hewan ini berkembang biak dengan ovovivipar, yaitu bertelur sekaligus melahirkan. Adapun ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah telur menetas di dalam induk, kemudian melahirkan. Nah, proses perkembangbiakan yang terjadi pada hewan ovovivipar ini adalah di mana hewan betina bertelur di dalam tubuhnya. Kemudian telur itu dibuahi oleh sel sperma sehingga terjadi pembuahan. Kemudian betina mengeluarkan telur dari tubuh, di mana telur tersebut telah berupa embrio atau sudah siap menetas. Nah, bedanya dengan hewan ovipar atau bertelur, di mana hewan ini mengeluarkan telur, kemudian telur itu dierami di luar tubuh induknya. Bisa berselang 19 sampai 21 hari. Nah, setelah dierami barulah telur tersebut menetas menjadi individu baru. Itulah perbedaan antara perkembangbiakan secara ovipar dan ovovivipar. Nah, anak berikut akan Ibu bacakan sebuah paragraf yang berjudul ayam ya. Nanti setelah ini anak-anak bisa menentukan ide pokok di masing-masing paragraf. Paragraf pertama. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa ide pokoknya adalah sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil
dan tidak memiliki jalu tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Nah, anak-anak tentukan sendiri ya apa ide pokok pada paragraf yang kedua. Ingat, jika ingin menentukan ide pokok, tentukan dulu kalimat utama. Apakah berada di awal atau berada di akhir? Setelah menemukan kalimat utama, barulah anak-anak bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Selamat bekerja dan selamat belajar anak-anak. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan setelah ini silakan kerjakan soal evaluasi ya anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak untuk memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan semangat belajar.